Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki tema hari ini, kita akan membaca surat yang akan kita pelajari, yaitu surat yang mulia, surat Al-Balad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita memasuki tema hari ini, perkenanan kami menyampaikan beberapa pengumuman. Khawatirnya nanti waktunya nggak cukup di akhir. 4 pengumuman. Yang pertama, alhamdulillah, kabar gembira. Mulai hari ini radio kesayangan kita kembali mengudara. Pindah gelombang. Kita pindah gelombang ke 88,8. 88,8 FM. Nama di udaranya Fika Insani. Nama udaranya Fika Insani. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada semua yang telah ikut andil dalam usaha mengudaranya kembali radio kesayangan kita. Dan mudah-mudahan apa yang sudah Anda berikan berupa dukungan moral maupun material dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal salih, sebagai amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan radio kita bermanfaat. Ya. Ini pengumuman yang pertama. Dan karena baru awal-awal mungkin ada beberapa kekurangan, mungkin di beberapa tempat belum terlalu jelas, masih gemersek, kemudian mungkin ada saatnya kadang mati. Itulah kalau awal-awal itu memang masih seperti itu, butuh akselerasi, ya. Butuh waktu untuk bisa kembali pulih seperti sedia kala. Ya. Ini pengumuman yang pertama. Yang kedua, sekedar mengingatkan tadi yang sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa besok hari Kamis libur ya? Libur enggak? Libur. Daripada kemana-mana mendingan ngaji. Ya, daripada piknik mendingan ngaji. Berarti enggak boleh piknik? Ya boleh, habis ngaji. Ngaji dulu. Besok di sini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga hari Kamis jam 9 sampai selesai insyaallah dengan tema madep mantep derek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madep mantep derek mertua, bukan. Derek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengumuman yang kedua. Pengumuman yang ketiga, di bulan Ramadan nanti insyaallah kita akan belajar agak intensif. Kita akan belajar agak intensif selama kurang lebih 1 minggu, 8 hari berturut-turut. Yang biasa disilahkan bahasa Arabnya itu daurah. Apa? Daurah. Daurah itu belajar agama intensif. Intensif itu apa? Dur. Ya. Jadi jadwalnya itu terus menerus.
Kalau kita seminggu sekali itu belum intensif. Belum apa? Intensif. Mumpung Ramadan, orang-orang lagi pada semangat apa lemes? Semangat, ya. Itu kita akan belajar Islam lebih intensif lagi dari tanggal 1 sampai 8 Ramadan. Setelah itu dilanjutkan ustaz-ustaz yang lain. Saya kejatah tanggal 1 sampai 8 Ramadan jam 4:30 sore sampai menjelang buka puasa. Bukanya kata takmir disediakan di sini. Mudah-mudahan cukup. Mudah-mudahan cukup. Temanya tadi sudah disampaikan, belajar rukun iman. Apa? Belajar rukun iman. Usahakan kita itu dari hari ke hari, kita itu usahakan naik kelas. Jangan TK terus. Ya, atau PAUD bahkan. Naik kelas lah. SD, terus apa? SMP. Apa maksudnya? Ilmu agama gitu tuh jangan itu saja levelnya. Kalau kita ditanya rukun iman, insya Allah bisa toh? Nyebutkan bisa kan? 6. Urut bisa? Bisa. Tapi kalau suruh menjelaskan satu persatu, bisa? Bisa. Mungkin sebagian bisa. Tapi mungkin pula banyak yang tidak bisa. Sampai kapan kita seperti itu? Masa enggane kawit mien nganti seperene sampai sekarang masih tetap seperti itu? Apa orang pengen munggah kelas? Ya. Inilah yang akan kita pelajari insyaallah pada tanggal 1 sampai 8. Ini pengumuman yang keempat. Ketiga. Pengumuman yang keempat. Pengajian kita bakalan libur tafsir. Libur panjang. Ya. Ramadan jelas libur, ditambahi bulan Syawal. Jadi sekitar 2 bulan kita libur. Mulai lagi kapan Ustaz? Akhir Syawal. Tadi saya qadarullah gak sempat atau lupa gak ngelihat kalender. Pokoknya akhir Syawal Rabu. Ya. Dititeni saja. Kalau sudah lewat Idul Fitri tinggal hitung sampai akhir Syawal Rabu. Insya Allah Rabu terakhir bulan Syawal kita akan mulai lagi. Mudah-mudahan nanti akan dibantu dengan pengumuman di radio insya Allah. Gelombangnya berapa tadi? 88,8. Lebih gampang ya ngapalnya ya. Alhamdulillah. Ini pengumuman sedikit atau banyak ding, bukan sedikit yang ingin saya sampaikan. Nah, sekarang kita masuk ke tafsir ayat yang pertama. Surat Al-Balad diawali dengan firman Allah yang bunyinya La uqsimu bihadzal balad. Awal ayat ini adalah kata atau huruf la. Insya Allah banyak ya yang tahu artinya la. Apa artinya la? Tidak. Iya. Kebalikannya apa? Iya apa iya? Iya artinya bahasa Arabnya na'am. Ya, orang kita ngerti la karo na'am. Ya. La artinya tidak, na'am artinya iya. Tapi la di sini di ayat yang pertama surat Al-Balad itu artinya bukan itu. Wah, Ustaz wis kesel-kesel ngapal, latok be kesel. La dalam bahasa Arab itu artinya macam-macam. Ya. Itulah kayanya bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa yang kaya. Kaya itu sugih. Satu kata itu maknanya bisa banyak. Ainun. Apa? Ainun. Apa artinya? Mata. Tok. Mata air. Tok. Mata-mata. Ya, jadi penyakit gara-gara mata. Bukan belekan. Ya, penyakit gara-gara mata. Pandangan mata.
Jadi ain itu satu kata tapi maknanya bisa macam-macam. Loh, terus membedakannya gimana? Dari susunan kalimat kata itu berada. Ya. La di sini para ulama tafsir mengatakan artinya bukan tidak, tapi artinya adalah penegasan. Apa? Penegasan. Bahasa Arabnya taukid. Bahasa Arabnya taukid. Penegasan, penekanan. Apa yang ditegaskan? Sumpah. Makanya setelah itu la uqsimu. Uqsimu itu artinya aku bersumpah. Berarti la uqsimu, sungguh aku bersumpah. Aku di situ siapa? Allah. Allah bersumpah. Apa media sumpahnya? Bihadzal balad. Sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. Di dunia negeri banyak atau tidak? Banyak. Tapi apa yang dimaksud dengan negeri dalam surat Al-Balad ini? Indonesia negeri bukan? Negeri. Amerika negeri bukan? Negeri. Cina negeri bukan? Negeri. India? Nehi? Negeri. Ya. Tapi negeri apa yang dimaksud di dalam ayat ini? Tentu negeri itulah negeri yang istimewa. Karena Allah tidak akan bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu istimewa. Para ahli tafsir sebagaimana dinukil oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, mereka menerangkan bahwa negeri yang dimaksud dalam surat Al-Balad itu adalah negeri Mekah. Mana? Mekah. Ngertos Mekah? Teng pundi? Teng mriko. Ke arah apa? Ke arah barat. Insya Allah kalau kita ditanya Mekah arahnya pundi? Arahnya mana? Insya Allah nggak mikir lama toh. Ya, beda kalau misalnya misalnya Amerika arahnya mana, kan kita akan mikir nang dia benuane. Kalau kita Mekah di mana arahnya? Langsung sana. Ya. Masya Allah. Kenapa? Karena itu adalah arah kiblat kita. Ya. Sering kita jelaskan bahwa ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, Mekah itu kan makhluknya Allah, nggih? Betul? Iya. Sering kita sampaikan bahwa ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan bahwa makhluk itu adalah makhluk yang istimewa. Makanya nggak ada ceritanya Allah itu bersumpah nuwun sewu dengan sandal jepit, itu nggak ada. Ya. Karena sandal jepit itu bukan sesuatu yang istimewa, walaupun kita butuhkan. Ya. Tidak setiap makhluk digunakan oleh Allah sebagai media sumpah. Hanya makhluk-makhluk tertentu saja yang punya keistimewaan yang Allah jadikan sebagai media sumpah. Salah satunya adalah kota Mekah. Apa sih Ustaz keistimewaannya kota Mekah? Perasaan ketika kami ke sana ya, kalau indahnya ya kayaknya lebih indah Purbalingga. Ya kalau udaranya ya lebih enak di sini toh. Apalagi di Pratin. Lebih sejuk gitu ya, lebih hijau pemandangannya. Tapi keistimewaan itu bukan hanya dilihat dari apa yang terlihat oleh mata. Apa sih sebenarnya keistimewaan kota Mekah itu? Banyak. Gak tahu cukup gak hari ini kita untuk membahas, tapi ya mudah-mudahan cukup. Sebenarnya banyak, tapi kita ambil sampel 3 saja. Mudah-mudahan cukup. Yang pertama, kota Mekah adalah sebuah kota yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kota yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Istimewanya di mana Ustaz? Purbalingga juga saya doakan Ustaz. Ya beda toh. Doanya jenengan sama doanya Nabi Ibrahim sama atau beda? Itu jauh beda lah. Seperti bedanya jenengan sama Nabi Ibrahim. Jenengan sama Nabi Ibrahim beda enggak? Beda.
Beda banget. Bukan beda lagi, bedanya jauh antara kita dengan Nabi Ibrahim. Beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Imamul Hunafa, imamnya para ahli tauhid. Beliaulah Nabi Ibrahim alaihissalam yang satu orang menghadapi satu kerajaan dengan ribuan pasukan. Raja siapa? Raja Namrud. Satu orang melawan satu negara berikut dengan ribuan pasukannya. Menghancurkan patung sendirian. Ya. Sehingga bobot doanya itu jelas berbeda dengan bobot doa kita. Apa sih Ustaz yang didoakan oleh Nabi Ibrahim? Jadi ceritanya, kita kan tahu ya Nabi Ibrahim itu mengalami fase yang subhanallah. Biasanya setiap Idul Adha itu diulang-ulang ceritanya dan tidak pernah kita bosan untuk mendengar ceritanya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk kemana? Untuk ke Mekah. Sambil membawa salah satu istri beliau. Siapa? Hajar. Siapa? Hajar. Istri yang kedua Sarah. Siapa? Sarah. Disuruh oleh Allah untuk membawa salah satu istrinya Hajar berserta dengan putra beliau yaitu Ismail. Kalau dari Sarah, putra Nabi Ibrahim namanya Ishak. Namanya Ishak. Kalau istri beliau Sarah dan Ishak itu ditaruh di Syam. Di mana? Syam. Syam itu kalau sekarang mana? Sering saya sampaikan. Palestina, Yordan, Suria, ya, itu adalah negeri Syam. Sedangkan istri beliau yang lainnya yaitu Hajar beserta dengan putranya diperintahkan oleh Allah untuk dibawa ke sebuah kota namanya Mekah. Setelah Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar istrinya dan Ismail putranya yang masih bayi, masih netek, beliau berdoa. Ya, beliau berdoa. Dan doanya banyak. Ya. Banyak kaitan dari doa itu beliau sampaikan berkenaan dengan kota Mekah. Allah bercerita, mengisahkan tentang isi doanya Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim. Mudah ya. Nabi Ibrahim doanya disebutkan dalam surat Ibrahim. Ayat 35 sampai 37. Ayat binten? 35 sampai 37. Allah berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu." Ingatlah ketika Ibrahim berdoa. Apa isi doanya? 1. Rabbi ij'al hadzal balada amina. Ya Allah, wahai Rabbi, jadikanlah kota ini kota yang aman. Kota yang aman. Sampai sekarang, alhamdulillah. Yang pernah haji nggih? Ketika azan, para pedagang apa yang dilakukan? Ditutup tokonya. Pakai apa? Pakai kain. Toko apa? Toko emas. Ditutup pakai apa? Kain. Mangkat pada memejit. Nek teng Indonesia kepripun? Wis dijaga polisi. Esi dirampok. Awan-awan maning, siang bolong. Ya ora kabehan. Tapi ada beberapa kasus seperti itu. Masalah keamanan negeri Mekah ini atau kota Mekah ini pernah kita bahas dalam surat
At-tin. Ketika kita membahas ayat wa hadzal baladil amin. Jadi saya tidak akan panjang-panjang di dalam doa ini. Jadi doa yang pertama, Nabi Ibrahim mendoakan Mekah supaya menjadi kota yang aman. Terus wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Doa yang kedua. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Apa? Peribadatan kepada berhala. Atau dengan kata lain, ya Allah, jangan sekali-kali Engkau jadikan aku dan keturunanku tunduk dan menyembah berhala. Siapa yang berdoa ini? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, mudah-mudahan aku tidak menyembah berhala. Ketika ada orang berdoa, ya Allah, hindarkan aku dari itu. Hindarkan aku dari perbuatan jelek itu. Berarti ada perasaan khawatir di dalam dirinya. Saya takut suatu hari nanti akan menyembah berhala. Yang ngomong ini siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Beliau itu imamnya para ahli tauhid. Beliau itu sosok yang berani melawan hegemoni kekuasaan syirik saat itu. Itu masih berdoa kepada Allah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jangan sampai Engkau terjerumuskan aku, jangan sampai Engkau jerumuskan aku dan keturunanku terhadap penyembahan kepada berhala. Kalau Nabi Ibrahim saja merasa khawatir, kok kulo kali jenengan, saya dan panjenengan tidak merasa khawatir. Gue berarti sing kebangetan sapa? Siapa yang keterlaluan? Kita yang keterlaluan. Semakin tinggi akidah seseorang, semakin kuat tauhid seseorang, maka dia akan semakin khawatir dari perbuatan syirik. Kalau kita tidak takut terjerumus kepada perbuatan syirik, itu menunjukkan bahwa akidah kita masih lemah. Makanya ada seorang ulama mengatakan begitu membaca ayat ini, waman ya'manul bala'a ba'da Ibrahim. Kalau Ibrahim saja takut terjerumus kepada kesyirikan, maka orang sesudah beliau yang level keimanannya jauh di bawah beliau seharusnya merasa lebih apa? Khawatir. Jadi jangan sampai kayak nyong ya orang mungkin lah. Apa maning keturunanku? Ora apa-apa lah gawe patung. Anu nukur nggo apa? Hiasan tok. Hati-hati. Itu menunjukkan kerapuhan akidah kita. Doa yang keberapa ini? Kedua. Apa isinya? Minta supaya beliau dan keturunannya yang di Mekah dan yang lainnya dijauhkan dari penyembahan terhadap berhala. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim berkata, ini masih melanjutkan doa yang kedua. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbi, berhala-berhala ini sudah menyesatkan begitu banyak manusia. Artinya orang-orang yang tersesat gara-gara berhala ini banyak. Banyak apa sedikit? Banyak. Yang menyembah batu sampai sekarang itu masih ada?
Masih. Dari dulu sampai sekarang masih ada. Dan kadang-kadang kita tuh gak habis pikir. Ternyata ada di antara mereka yang menyembah berhala, yang menyembah batu. Ternyata ada di antara mereka strata pendidikannya lumayan tinggi. Profesor, doktor, tapi menyembahnya apa? Berhala. Banyak orang tersesat gara-gara berhala itu. Makanya aku, kata Nabi Ibrahim, berdoa kepadamu, ya Allah, hindarkan aku dan keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Karena banyak orang yang terjerumus, yang tersesat gara-gara berhala tersebut. Faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang mau mengikuti dakwahku ini, mengikuti ajaranku ini, maka dia termasuk golonganku. Wa man asani, adapun yang enggak mau ikut, yang durhaka, yang balelo, kira-kira apa kelanjutannya? Barang siapa yang ikut, maka dia termasuk golonganku. Yang enggak ikut, tersesat, bukan golonganku. Itu kan kira-kira jawabannya. Ternyata bukan. Dan barang siapa yang tidak mau ikut, fa innaka ghafurur rahim. Sungguh engkau ya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini menunjukkan apa? Sayang. Kira-kira kalau kita dakwahi orang, ya angel banget orang melu-melu. Ternyata dia sampai matinya enggak ikut dakwah kita. Kemudian mati ini angel. Mati ini angel. Atau mati ini ketabrak motor, ketabrak bis, nganti pending badan. Kira-kira komentar kita apa? Nah, gue mbok kamus. Rasakna mulane ya manut. Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa innaka ghafurur rahim, ya Allah. Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ampunilah kaumku ya Allah. Sayangilah mereka. Banyak di antara mereka yang tidak tahu. Kita ini harus banyak berguru kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini doa yang keberapa ini? Ketiga. Kedua. Ya. Belum kita pindah. Ini masih cerita. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah tinggal keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman di situ. Lembah yang gersang. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di situ. Air saja nggak ada. Bayangkan, masa ninggal anak, istri, anaknya masih bayi di tempat yang gersang, nggak ada pohon, nggak ada air. Inda baitikal muharram, di sisi Baitullah, yaitu Ka'bah. Aku tinggalkan anak istriku di situ, wahai Rabbi. Maka kemudian doa yang ketiga, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah istri, keturunanku dan penduduk Mekah orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Padahal kalau kita kan ditinggal di tempat yang kosong, nggak ada air, ya Allah, moga-moga orang mati. Itu kan, itu doa pertama. Ini doa pertama Nabi Ibrahim apa? Aja ngasih orang sholat. Jenengan ketika melepas anak kuliah di luar kota, pesan pertama kali apa? Hati-hati ya, mangsane mangan ya, ajak lalen telepon, ya, mangsane turu-turu, ya. Setelah sekian pesan, terakhir
Ajak kalian sholat ya. Sholat ditaruh di mana? Akhir. Nabi Ibrahim ditinggal anak dan istrinya di tempat yang tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada pohon. Pesan pertama kali, jangan tinggalkan sholat. Ini yang keberapa ini? 3. Baru setelah itu, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Doa yang keempat, ya Allah, jadikanlah hati para manusia senantiasa rindu kepada kota ini. Kota apa? Mekah. Ini yang pernah saya sampaikan ya pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa setiap orang datang ke Mekah itu selalu pengen kembali lagi. Belum pernah saya mendengar ada orang pulang dari umrah atau haji nyong kapok. Belum pernah. Yang ada adalah, ya Allah, kapan kembali lagi? Ini doanya Nabi Ibrahim. Doa yang berapa ini? 4. Yang kelima, warzuqhum minas samarat. Baru kemudian yang kelima, Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, karuniakanlah rizki buah-buahan kepada mereka. Baru mikir masalah apa? Makanan. Baru mikir masalah makanan. Ya Allah, kasihkanlah buah-buahan kepada mereka. Padahal saat itu kota Mekah gersang. Gak ada air, coba. Mikir kok buah-buahan. Gak ada air. Jangan kalau misalnya punya tanah tandus, yang dipikir apa? Nandur apa? Buah-buahan? Enggak. Yang dipikir adalah gimana ya? Nandur apa ya? Ya buat invest aja lah. Paling dibikin bangunan gitu, kos-kosan. Ya. Tapi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, karuniakanlah buah-buahan. Sesuatu yang mungkin menurut logika kita yang sangat lemah, itu gak mungkin. Akan tetapi Nabi Ibrahim yakin Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengabulkan doa hamba-hambanya yang beriman. Maka sampai sekarang buah-buahan melimpah ruah. Jadi jangan kaget kalau di Mekah itu, ya Allah, gedang gue, ya Allah. Orang tahu tumon sing jenengane wit pisang mengan, tapi pisangnya Masya Allah. Ayu-ayu banget pisang. Jadi jangan salah persepsi. Pisangnya itu ya Allah sangat menggiurkan. Ya. Cakep banget pisangnya gitu loh. Itu baru pisang, belum jeruk, belum Masya Allah. Padahal sepanjang jalan kita ngelihatnya cuma tanah yang tandus. Ya. La'allahum yashkurun. Tetap ditutup, mudah-mudahan mereka syukur. Jadi nggak lupa daratan, ya, nggak lupa daratan, doakan rezekinya banyak, tapi tetap ditutup, ya Allah, mudah-mudahan setelah mereka dapat rezeki ini mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa doa tadi? 5. Nggak usah diulangi, waktunya nggak cukup. Jadi ini keutamaan yang pertama, bahwa Mekah adalah kota yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. 2. Mekah adalah kota yang paling dicintai oleh Allah. Di dunia ada berapa kota? Ratusan? Ribuan. Bahkan mungkin belasan ribu atau mungkin ratusan ribu. Di Indonesia saja udah berapa kota? Satu dunia. Dari sekian banyak kota di dunia, yang paling dicintai oleh Allah, Mekah. Tahunya dari mana Ustaz? Dari Rasul SAW. Rasul SAW tahu dari Allah. Dalam dalam hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis riwayat Tirmidzi. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban, Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, wallahi innaka la khairu ardillah. Demi Allah, Engkau siapa? Mekah adalah tanah, kota yang terbaik di muka bumi. Terus Nabi melanjutkan,
wa ahabbu ardillahi ilallah. Dan engkau wahai Mekah adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah dari seluruh tanah yang ada di muka bumi. 2. Terus kenapa Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Mekah? Betul? Nabi SAW hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Hijrah itu artinya apa? Pindah, meninggalkan. Loh, kalau memang kota ini kota yang paling dicintai oleh Allah, kenapa ditinggalkan sama Rasul? Kenapa? Beliau lanjutkan sabdanya, walaula anni ukhrijtu minki ma kharajt. Kalau bukan karena aku diusir, disuruh keluar darimu, dari kota Mekah, aku tidak akan sekali-kali keluar dari kota ini. Jadi Nabi SAW keluarnya karena terpaksa. Bukan karena, wah orang enak lah panas banget nang kene. Bukan. Tandus enggak. Tapi karena beliau diusir. Kejadian saat beliau hijrah dari mana? Mekah ke Madinah karena beliau akan dibunuh. Ya, kemudian dapat perintah dari Allah untuk hijrah kemana? Ke Madinah. Makanya begitu aman beliau kembali lagi ke Mekah. Yaitu ketika penaklukan kota Mekah. Dan itu sudah kita bahas dahulu dalam surat apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Silakan dirujuk ke sana. Keberapa ini? Kedua. Yang ketiga. Kota Mekah adalah kota yang tidak bisa dimasuki Dajjal. Apa? Kota Mekah adalah kota yang tidak bisa dimasuki Dajjal. Tahu Dajjal? Tahu Dajjal? Pernah kenalan? Satu makhluk yang sangat jahat yang nanti akan muncul di akhir zaman menjelang hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjal." Tidak ada satu kota pun di muka bumi ini melainkan akan diinjak dan dimasuki oleh Dajjal. Tidak ada satu kota pun. Tidak ada satu tanah pun di muka bumi ini melainkan akan dilalui, diinjak, dimasuki oleh Dajjal. Semuanya. Purbalingga Ustaz? Iya. Karena di sini Nabi SAW mengatakan semuanya. Illa, kecuali. Nah, kecuali ini kita dengarkan. Kira-kira Purbalingga masuk atau tidak? Illa Makkah wal Madinah. Aduh, orang melebu. Kecuali 2 kota, yaitu apa? Mekah dan Madinah. Itu tok yang enggak dimasuki Dajjal. Berarti Cina melebu, Amerika apa maning, Australia masuk, semuanya akan dilewati oleh Dajjal. Kecuali 2 kota saja, Mekah dan Madinah. Kok bisa Ustaz? Laisa lahu min niqabiha naqbun illa alaihil malaikatu saffina yahrusunaha. Setiap pintu masuk 2 kota ini, kota apa? Mekah dan Madinah, dijaga oleh malaikat yang berbaris-baris. Setiap mau masuk, malaikat menghunuskan pedangnya. Malaikat kok nyekel pedang? Berarti pedangnya kepriwe? Malaikatnya besar banget. Malaikat Jibril itu sayapnya dari mana? Dari ujung timur dunia sampai ujung barat dunia. 1 sayapnya. Padahal malaikat Jibril punya 700 sayap. Atau 600 saya lupa. 600 atau 700. Ya nanti dicek lagi. 1 sayapnya jaraknya antara ujung timur sampai ujung barat. Itu baru 1. Padahal sayapnya ada sekian ratus. Nek megang pedang kira-kira pedangnya kayak apa? Kayak kudine jenengan. Yura. Setiap Dajjal mau masuk berhadapan malaikat, soft. Gak bisa masuk.
thumma tarjuful madinatu bi ahliha 3 rajafatin. Kemudian setelah itu Madinah bergetar. Madinah bergoncang 3 kali. Gempa 3 kali. Untuk apa? Fayukhrijullahu kulla kafirin wa munafiq. Untuk mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik yang ada di dalamnya. Bersih. Kapan itu? Nanti menjelang hari kiamat. Tanggal pinten? Buatan ngertos. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. InsyaAllah kita akan ketemu kembali InsyaAllah di akhir Syawal. Kalau Allah masih mengaruniakan umur, kesehatan, kekuatan, hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Selamat menunaikan puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberkahi waktu dan ibadah-ibadah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.